karena saya berkompetisi membawa nama pesantren, membawa nama daerah, apalagi Kepulauan Riau gitu kan. Kapan lagi kita bawa nama ini kita provinsi kita sendiri gitu kan di kancah nasional lagi kan. Ya memang di nasional itu saya nggak menang, tapi saya tuh udah senang banget karena saya termasuk salah satu finalis yang lawannya itu dari 33 provinsi waktu itu kan. Nah, jadi di situ saya banyak banget dapat pengalaman. Saya lihat karya-karya orang yang sangat-sangat luar biasa dan mereka itu gimana ya? Dari lihat cara mereka berkarya aja, kan dari jam 8 sampai jam 4 tuh kita lihat tuh prosesnya sekeliling kita. Itu saya liatin mereka aja tuh kayak saya kayak terheran-heran gitu. Oh, ternyata ilmu saya tuh masih jauh banget. Masih ketinggalan jauh banget sama orang-orang ini gitu kan. Ini makin terpacu motivasi dalam diri saya harus bisa lebih daripada mereka gitu. Nah, jadi waktu itu kita pulang, saya masuk SMA lah. Jadi di SMA nih, ya karena ini ya berbanding agak berapa persen ya kehidupan di pesantren sama di SMA. Jadi di SMA itu ternyata saya kira awalnya saya tidak bisa melanjutkan kaligrafi saya ini. Tapi ternyata di SMA saya justru malah saya lebih bisa mengembangkan. Karena di situ kita ada organisasi namanya Rohis. Nah, di situ kita bisa mengembangkan lah bakat-bakat yang kita punya. Terutama kalau saya di bidang kaligrafi dan gambar tadi. Kemudian juga pas waktu SMA, itu juga pernah ada lomba dari BKKBN, lomba poster. Nah, waktu itu saya ingat banget guru saya di SMA 3 itu namanya Bu Rini. Jadi beliau yang ngajarin saya, ngasih tips-tips gimana caranya buat ikut lomba ini gitu kan. Saya belajar lah sama partner saya waktu itu namanya Saga. Itu belajar otodidak sih ya, karena guru kita waktu itu nggak pandai gambar gitu kan. Dia jagonya tuh di bidang nari. Tapi ya kami nggak patah semangat dong, walaupun kita nggak ada pengajar, kita harus berusaha mikir keras nih gimana caranya kita biar bisa menang gitu kan. Karena kan sayang ya kesempatan kayak gini kalau kita tuh nggak menang gitu. Apalagi ini tingkat provinsi ya, yang dari BKKBN itu. Nah, jadi kita ikut lombanya dan alhamdulillah itu menang lagi, walaupun juara 3 ya waktu itu. Tapi waktu itu udah sangat senang kali sih karena hadiahnya lumayan besar, pialanya juga bagus. Terus yang terpenting itu lawannya memang benar-benar berkelas sih menurut saya. Ya itu lawannya anak-anak yang benar ikutin kursus. Saya cari tahu kan waktu nginap di hotel sama-sama kan, ternyata mereka tuh ikut kursus dari kecil. Sedangkan kami kan yang kayak otodidak gitu kan, ada merasa kecil sih, tapi kami lebih bangga karena kami benar-benar mencari ilmunya tuh korek-korek sendiri gitu. Nah itu. Kalau masalah event-event atau lomba itu sebenarnya banyak banget, jadi saya hampir lupa ya event-event apa aja yang pernah saya ikutin. Tapi memang karena event-event itu yang bikin saya jadi semakin terus maju gitu. Apalagi kita juga dapat bonus ya berupa hadiah. Kemudian saya tamat SMA, saya kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji itu di Sembarang ya. Teman-teman Tanjung pasti tahu. Di Sembarang itu saya ngambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi banyak teman-teman sama guru-guru tuh yang komentar, kamu kenapa sih ambil kuliah jurusan itu? Kamu kan bakatnya di seni rupa. Kenapa nggak coba keluar? Atau kenapa nggak cari beasiswa keluar kalau misalnya memang nggak ada biaya atau apalah kata orang gitu kan. Ya memang saya pengennya dari awal, waktu SMA itu saya pengen ambil beasiswa di luar ya. Cuman waktu itu ada beberapa faktor yang nggak memungkinkan untuk saya bisa pergi keluar. Jadi saya harus standby pulang ke Pinang. Dari Batam saya pulang ke Pinang. Jadi itu pun di Pinang saya juga benar-benar gimana ya, tahun 2013 tuh kayaknya zaman-zaman tersulit sih. Karena waktu itu tamat SMA dan saya harus melanjutkan kuliah. Saya ada masalah di keluarga, itu keluarga saya harus pisah. Itu menjadi apa ya, sebenarnya nggak buat saya jadi depresi atau apalah, nggak. Saya merupakan tipe orang yang profesional juga. Masalah pribadi itu lain dan masalah prestasi itu lain. Jangan disangkut pautkan. Nah, jadi buat teman-teman yang kalau misalnya lagi ada masalah apapun, itu tolong banget jangan dicampur adukan sama perasaan. Memang dari perasaan kita pasti terpukul ya, apalagi kalau
masalah di keluarga ya, kayak broken home atau apalah itu. Di sini saya terbuka aja, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang punya masalah yang serupa gitu. Tapi jangan jadikan itu penghalang. Justru itu bagus buat jadi batu loncatan kita, biar kita lebih maju gitu. Di saat orang yang baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apun, mereka bisa berkembang jauh lebih baik. Nah, orang-orang yang seperti kita, yang mempunyai beberapa masalah, justru kita harus lebih bangga karena kita memiliki banyak rintangan. Dan kita kalau udah bisa melewati rintangan-rintangan itu, kita bahkan seperti apa ya, ada kepuasan tersendiri gitu. Nah, jadi saya pasrah, saya nggak bisa kuliah jurusan seni rupa di luar. Jadi saya kuliah di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya pikir saat itu, ini bakat saya bakal terpendam nih, nggak bakal kepake lagi nih. Apalagi di bahasa Indonesia gitu kan, udah jelas-jelas bakal jadi guru bahasa Indonesia lagi gitu kan. Terus saya udah kuliah di situ, ternyata asik dong jurusan itu. Saya pikir membosankan atau karena orang beberapa yang dengar jurusan bahasa Indonesia itu kayak, oh guru bahasa Indonesia udah banyak loh, oh guru bahasa Indonesia tuh biasa aja gitu. Itu sebenarnya pernyataan yang sangat-sangat salah. Kalian kalau yang kuliah di jurusan bahasa Indonesia pasti bakal tahu perjalanan kita di jurusan itu seperti apa. Karena di situ kita banyak banget ya belajar, dan malah saya memadukan antara bakat yang saya punya, skill yang saya punya tentang seni rupa ini, saya padukan dengan jurusan bahasa Indonesia. Jadi saya aktif berorganisasi, itu kebetulan namanya HIMA ya, Hima Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di salah satu itu kan ada deputi namanya bidang kesenian dan kebudayaan. Nah, disitulah jadi wadah saya. Jadi kalau kita punya kemauan, walaupun kita nggak ada kendala biaya atau kendala apapun lah, kita nggak bisa kuliah di jurusan yang kita mau, itu jangan patah semangat. Karena bermacam jalan tuh ada menuju ke kita. Saya nggak patah semangat waktu itu, saya bisa kembangin lewat media apapun. Karena waktu kuliah juga internet sudah canggih ya. Kita sudah bisa browsing, kita bisa searching di Google, di Instagram, dan YouTube pastinya. Di situ banyak banget tutorial-tutorial tentang seni rupa ini, melukis. Kak Semi. Ya. Nah, ini udah panjang banget ya Kak Semi ya. Perjalanan dari SD, kemudian lanjut ke SMP, lalu ke SMA, dan akhirnya ternyata di kuliah jurusannya malah sedikit berbeda nih dengan skillnya Kak Semi ya. Tapi menarik banget, beberapa event di tingkat provinsi dan bahkan nasional, walaupun memang belum beruntung tapi punya pengalaman, itu satu hal yang luar biasa Kak Semi ya. Iya benar. Nah, nanti Kak Sem kita akan sambung lagi ceritanya. Sambil kita nungguin lagi respon dari pendengar dan juga teman-teman di rumah yang juga tertarik nih pengen jadi seorang pelukis, nanti bisa SMS atau WhatsApp di 0811 778 9830 atau nanti bisa telepon di 0771 27 100. Kita kasih istirahat dulu buat Kak Semi, nanti akan ada cerita menarik lagi. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Radio Tangga Bencana COVID-19, Tatanan Kehidupan Baru. Teach them how to feast, let them know we got this. Oma, opa, tante, om, young and sand kids. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape body, poco-poco. Cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing. Pagi, lalu bikin kopi, dandan rapi-rapi, lanjut pergi pakai topi, mampir toko roti, minta ekstra topping, ingin ku bernyanyi semerdu suara Om Yopi. Mari bergabung dalam barisan, absen satu-satu kayak lagi arisan. Pastikan kamu bisa ikut ketukan, gayanya bebas santai, kita yang menentukan. Ini pojok-pojok, bukan Macarena, cek di toko-toko ini pasti lebih enak. Rame-rame bisa, solo juga bisa, bikin pecah kayak lagi papi di Ibiza. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape body, poco-poco. Cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang,
suka bikin pusing. Harga boleh naik, hidup tetap baik. Bukan soal nasib tapi hasil biar like. Berjuang dengan mic, tiap hari siap fight. Yogar gue udah skinny, but rimaku lebih tight. From the AM to the PM, ain't no stopping, couple diem. Always on the move, we pump it out. My yogar diem, coming with my tsunami. Go ahead, Sabina. I'm in my pyramid and cooking my artillery. Ini pojok-pojok, bukan Macarena. Cek di toko-toko, ini pasti lebih enak. Rame-rame bisa, solo juga bisa. Bikin pecah kayak lagi papi di Ibiza. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape body poco-poco. Cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing. And in the nick of time, I'm gonna make you mine. Let's just make this the best dance of our life. And in the nick of time, I'm gonna make you mine. Let's just make this the best dance of our life. Ya, ini pojok-pojok, bukan Macarena. Cek di toko-toko, ini pasti lebih enak. Rame-rame bisa, solo juga bisa. Bikin pecah kayak lagi papi di Ibiza. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape body poco-poco. Cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing. Hai, kenalin, nama gue Vino. Aku anaknya nongkrong banget, dan kopi adalah minuman favoritku. Gak cuma weekend, tapi weekday pun aku selalu ngumpul sama teman-teman di coffee shop buat ngomongin hobi atau sekedar basa-basi. Tapi itu dulu, sebelum virus COVID-19 mewabah di seluruh dunia termasuk negara kita. Sekarang, aku tetap minum kopi, cuma ya di rumah aja. Dan rasa kopinya tetap sama. Ya untuk sekarang tahan dulu deh nongkrong sama teman-teman. Yang penting bisa meredam penyebaran virus corona. Kamu juga kan? Cuman sementara kok. Nanti kalau semua udah kembali normal, kita ngopi bareng lagi. Belajar di RRI Kelas Inspirasi. WhatsApp 081177898930. Telepon 07712700. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 hanya di RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Semua persoalan waktu kita sejarah untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang